teman-teman, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam acara Habar Fotografi. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Cuaca kita sedang ekstrim-ekstrimnya ya. Jadi kesehatan itu sangat penting. Mungkin sekarang suara saya juga agak-agak serak kali ya didengar oleh teman-teman nih hari ini. Tapi alhamdulillah masih bisa untuk sharing hari ini dengan teman-teman tentang fotografi. Nah, hari ini kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan? Teman-teman, beberapa hari yang lalu kebetulan saya jalan-jalan ke kota besar nih, ibu kotanya kita yang belum pindah loh, Jakarta. Nah, di sana apa yang bisa saya hunting, ya kan? Awalnya saya sempat bingung apa nih yang bisa saya explore di kota Jakarta ini gitu. Kebetulan juga di sana saya sendirian, belum ada teman untuk teman sesama pecinta fotografi yang bisa diajak untuk hunting gitu. Jadi ya akhirnya modal nekat nih jalan-jalan. Yang bisa saya foto di sana adalah cityscape. Kebetulan kan namanya juga kota besar ya. Tentu saja memiliki gedung-gedung pencakar langit yang tinggi sekali dibandingkan di tempat kita, ya kan? Nah, itu adalah daya tariknya sebuah kota besar yang bisa kita foto, kita abadikan menjadi sebuah foto yang bagus, yang menarik, yang indah untuk dilihat, untuk dinikmati. Kota Jakarta sendiri kan mempunyai gedung-gedung pencakar langit yang banyak sekali. Baik itu di Jakarta bagian selatannya, bagian utaranya, ya kan, bagian tengahnya, bagian pusatnya gitu. Kebetulan waktu itu saya berada di Jakarta Pusat. Nah, apa nih yang bisa saya foto di sana? Bermodalkan alat-alat yang saya bisa bawa. Tapi sebelumnya saya juga akan membicarakan sempurnanya seperti apa, sebagusnya kalau kita mau memoto sebuah cityscape ya. Tidak hanya bermodalkan mungkin yang alat yang hanya kamera handphone saja. Simak ya teman-teman. Teman-teman, sebaiknya kalau kita mau memfoto sebuah kota, cityscape, kita harus, yang pertama yang harus kita lakukan apa nih? Harus hunting dulu nih ya, harus rajin jalan-jalan dulu nih. Lokasi mana yang bagus untuk dipoto, untuk dieksplor. Jadi kita harus mencari dulu lokasi yang dengan tempat yang cocok untuk kita eksplor. Kalau untuk sebuah kota yang dengan gedung pencakar tinggi yang langit, kita harus cari lokasi yang aman tentunya untuk kita bisa memfoto dengan angle yang sempurna. Nah, jadi hal yang pertama itu tentu saja kita harus memperhatikan lokasinya dulu. Lokasi angle mana nih yang bagus, ya kan? Dengan menghasilkan komposisi juga. Yang kedua tadi komposisi ya. Nah, komposisinya itu jangan lupa kita harus memperhatikan tentang horizontal dan vertikal, ya. Jadi kalau kita memfoto gedung-gedung, kita harus memperhatikan gedung itu harus benar-benar lurus ya. Jangan sampai miring. Nanti malah lucu gitu bentuknya. Nah, artinya jangan sampai ada distorsi. Terus bagaimana caranya untuk menghindari adanya distorsi? Salah satunya adalah kita jangan sampai salah memilih lensa, ya. Jadi kalau kita salah memilih lensa, akhirnya kita bisa distorsi. Jadi jangan sampai kita asal memilih lensa ini. Kalau lensa kita tidak tepat, nanti gedung itu akan kelihatan miring gitu ya, tidak horizontal gitu. Jadi itu syarat utama apabila kita mau memoto cityscape. Perhatikan betul-betul horizontal dari gedung tersebut.
gedung-gedungnya yang tinggi-tinggi itu tadi ada berapa buah gitu ya, harus terlihat horizontalnya benar-benar rata ya. Itu yang paling penting sekali. Berikutnya baru kita bisa melihat lokasi mana yang cocok untuk kita ambil, sehingga nanti terlihat gedung-gedung itu semua indah ya, dengan tatanan komposisi yang bagus. Nah, hal yang lain lagi juga harus kita perhatikan. Karena kita memotonya di malam hari, hati-hati ya dengan lampu-lampu iklan, baliho-baliho yang ada iklan-iklannya itu. Biasanya lampu dari iklan itu, baliho itu, mereka akan terang sekali. Nah, itu bisa mengganggu dari hasil foto kita. Nanti akan terlalu over exposure gitu ya. Dia akan nyala sendiri gitu, terang sendiri di bagian di sana. Jadi dia akan merusak dari foto kita. Makanya tentukan posisi kita pada saat mengambil foto CityScape. Kita perhatikan apa hal-hal yang bisa mengganggu dari hasil foto kita. Tadi kan saya sudah menguraikan bahwa hal utama yang harus kita perhatikan itu, kita harus menentukan dulu di mana posisi kita mau memfoto, ya kan? Terus yang kedua, kita harus memperhatikan komposisi kita, terutama horizontal dari gedung-gedung yang mau kita foto. Nah, kalau sudah kita memperhatikan hal itu, baru kemudian kita lihat nih, di mana nih amannya kita mulai mengambil foto. Karena hati-hati loh ya, yang namanya memoto gedung-gedung, artinya kan kita harus ke jalanan, ya kan? Nah, yang namanya juga di jalanan, kita harus perhatikan keamanan. Jangan karena asik foto-foto, nggak taunya kita sudah ada di tengah jalan. Apalagi di kota besar, wah bisa-bisa kita ditabrak, ya nggak? Nah, kemarin kebetulan sewaktu saya ke Jakarta, saya memfoto sebuah jembatan penyeberangan orang yang cukup terkenal di sana. Apa namanya? Namanya JPO Pinisi. Terus saya sempat bertanya-tanya tuh, kenapa namanya Pinisi ya? Oh, ternyata bentuk dari jembatan penyeberangan itu seperti kapal pinisi. Baru terjawab. Saya sempat mikir, kenapa ya harus pinisi? Kenapa ya harus pinisi? Ternyata bentuknya itu loh, secara keseluruhan. Kalau kita foto dari jarak jauh akan kelihatan bentuknya seperti kapal pinisi. Tapi sayang sekali waktu itu saya tidak bisa memfoto full seperti kapal pinisi karena alat yang saya bawa masih kurang. Jadi kemarin saya mencoba untuk memoto cityscape kota Jakarta melalui jembatan penyeberangan orang di JPO Pinisi. Di sana saya menemukan banyak sekali orang-orang yang lalu lalang ya, karena namanya juga tempat penyeberangan. Terus ditambah lagi juga banyak yang foto-foto selfie, foto-foto dengan teman-temannya, rombongan ya, seperti saya juga. Dan juga ditambah ada juga para fotografer freelance yang menawarkan jasanya untuk memfoto di sana gitu. Nah, pada saat ke sana saya sih membawa peralatan ya, tetapi saya tidak bisa menggunakannya karena saya menghargai mereka-mereka yang sedang bekerja di sana, mencari nafkah lah ya dengan memfoto-foto. Saya tidak ingin ada kesan bahwa saya terlihat mau menguasai tempat itu untuk mendapatkan sebuah foto indah. Jadi akhirnya saya bisa memfoto hanya menggunakan handphone saya saja. Tapi nanti lihat hasilnya. Mudah-mudahan teman-teman juga cukup puas dengan hasilnya ya. Sedangkan kalau kita mau memfoto yang bagus, ada alat-alat tertentu yang harus kita bawa pada saat kita memfoto cityscape. Apa saja alat yang harus kita bawa pada saat kita mau cityscape? Yang pertama, kalau kita mau menggunakan kamera DSLR, mirrorless, dibawa ya. Tentu saja.
yang juga membantu kita agar foto kita steady, agar foto kita tidak shaking. Tripod tentu saja. Jangan lupa kita bawa itu tripod, terus kita bawa kamera kita. Nah, kalau kita ingin memfoto cityscape itu pada saat waktu yang bagus, waktu yang tepat, kapan? Itu adalah jamnya pada saat senja hari, waktu matahari mau terbenam, sunset. Nah, kenapa di jam begitu? Karena dengan begitu kita juga tidak hanya mendapatkan foto kota, tetapi kita juga mendapatkan langit yang indah, ya enggak? Nah, jadi kalau kita bisa mendapatkan waktu yang tepat tadi pada saat sunset, terus kita juga bisa memfoto, lampu-lampu sudah mulai nyala kan, karena kan sudah mulai gelap nih. Itu adalah waktu terindah, waktu yang tepat untuk memfoto cityscape. Tapi siapa tahu nih cuacanya berubah ya, mendung ternyata. Ya mau gak mau kita nggak bisa mendapatkan sunset. Nah, hal yang kedua kita bisa juga mendapatkan pada saat blue hour, setelah waktunya lewat dari matahari sudah tenggelam, nanti ada blue hour, itu pun bagus. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa, kita cuman bisa di malam hari di atas dari blue hour, nggak masalah. Artinya kita cuman memoto gedung-gedungnya saja dan jalanannya saja, tanpa mengambil langit yang cetar gitu ya. Nah, jadi kalau kita memoto pada saat sunset, kita pakai filter ND atau GND. Ingat teman-teman, memakai filter itu kita harus bisa memakai dengan bagus, dengan pas, supaya jangan sampai salah. Nanti gedungnya ikut hitam, ya enggak? Ikut gelap. Oke, itu kalau kita menggunakan kamera. Tapi kalau menggunakan handphone, apa sama? Sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja mungkin kita tidak bisa menggunakan filter yang ND atau GND gitu ya, terlalu mahal gitu. Kita pakai low budget saja, menggunakan handphone sama. Kita pakai handphone kita itu sebisa mungkin jangan sampai shaking ya. Kalau kita tidak bawa tripod, apa solusinya? Kita taruh di tempat yang aman, yang kuat, bisa kita menaruh handphone kita. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya uraikan hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang hobi tentang fotografi. Belajar lagi ya, biar kita sama-sama semakin berkreasi. Sampai bertemu lagi pada episode berikutnya. Salam.